Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok terakhir dari mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang transaksi entitas induk dan entitas anak berupa utang atau obligasi. Dari kelompok kami sendiri terdiri dari Mbak Ani Pujiastuti dengan NPM 0016, lalu ada saya sendiri dengan NPM 0070 dan Sukma Hernawan Putra dengan NPM 0091. Baik, untuk slide berikutnya itu tentang transaksi utang antara entitas induk dan entitas anak, di mana transaksi utang antara entitas induk dan entitas anak juga harus dieliminasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Pinjaman yang diperoleh entitas anak dari entitas induknya itu mengakibatkan entitas anak mencatat adanya utang, dan di sisi lain entitas induk juga mencatat adanya piutang. Lalu untuk slide berikutnya ada di buku Dua Tani halaman 240 untuk ilustrasi 7.1. Di situ dijelaskan tentang PT Palapa yang memiliki 100% saham dan PT Samudra yang dimana PT Palapa itu memberikan fasilitas kredit kepada PT Samudra senilai 500 juta pada 1 Juli 2015 dan pinjaman tersebut jatuh tempo pada 1 Juli 2016. Kemudian dana tersebut akan digunakan oleh PT Samudra untuk membuka lini bisnis yang baru dan atas pinjaman tersebut. Lalu PT Samudra dikenakan bunga sebesar 5% dan bunganya dibayarkan secara semesteran. Ilustrasinya untuk menjelaskan transaksi tersebut, pada 1 Juli 2015 piutangnya itu menjadi 500 juta dan kasnya itu dikredit 500 juta. Lalu untuk mencatat pendapatan bunga untuk periode 2015 pada 31 Desember dengan akun piutang bunga di debit dan pendapatan bunga di kredit dengan nilai 12.500.000. Lalu untuk mencatat perolehan fasilitas kredit dari PT Palapa pada tanggal 1 Januari 2015 itu dengan akun kas di debit dan utang di kredit senilai 500 juta. Lalu untuk mencatat pendapatan bunga untuk periode 2015 itu pada beban bunga di kredit di debit 12.500.000, lalu di utang bunga di kredit 12.500.000. Lalu untuk transaksi berikutnya yaitu transaksi pembelian obligasi langsung dari afiliasi, di mana kunci dari konsep ini adalah entitas induk dan entitas anak dapat terlibat dalam transaksi jual beli obligasi secara langsung atau tidak langsung atau melalui pihak non afiliasi. Dapat dilihat di gambar ini. Untuk pada gambar A itu selain untuk entitas induk dan entitas anak itu dapat terlibat dalam transaksi jual beli obligasi secara langsung. Itu untuk yang gambar A. Lalu untuk yang gambar B, itu entitas induk juga dapat membeli obligasi entitas anak secara langsung, yaitu melalui pihak non afiliasi. Kedua transaksi ini juga memiliki dampak yang berbeda terhadap pencatatan entitas induk dan juga eliminasi yang harus disiapkan. Lalu untuk slide berikutnya tentang pembelian pada nilai par. Pembelian nilai par sendiri itu ketika entitas induk menerbitkan obligasi pada nilai par dan dibeli langsung oleh entitas anak, maka diperlukan jurnal eliminasi untuk menghapus akun investasi pada obligasi dan pendapatan bunga serta beban bunganya. Contohnya ada di
di buku Dwi Martani juga di halaman 243. Di mana PT Nusantara itu melakukan pencatatan seperti berikut. Pada 1 Juli 2015 mereka mencatat penerbitan obligasi pada nilai par, yaitu dengan akunnya itu kas di debit sebesar 500 juta, lalu ada utang obligasi 500 juta di kredit. Lalu pada 31 Desember mencatat pengakuan bunga obligasi terutang sebesar 8% dengan beban bunga 20 juta dan utang bunga 20 juta. Lalu pada 1 Juli mencatat pembelian obligasi pada PT Nusantara sebesar 60% pada nilai par, sehingga didapat akun investasi pada obligasi di debit 300 juta, lalu di kreditnya ada kas sebesar 300 juta. Lalu pada tanggal 31 Desember akan timbul pengakuan piutang obligasi sebesar 8%. Dengan akun piutang bunga itu di debit 12 juta, lalu di kredit pendapatan bunga 12 juta. Lalu untuk prosedur konsolidasi pada tahun pertama, pada 1 Januari, itu mencatat pembelian saham atas PT Andalas senilai investasi pada PT Andalas 900 juta di debit dan kasnya itu 900 juta di kredit. Dan pada 31 Desember mencatat bagian PT Nusantara atau laba bersih pada PT Andalas itu 75%-nya dikali 200 juta. Jadi nilainya investasi pada PT Andalas sebesar 150 juta di debit dan bagian laba atas PT Andalas 150 juta di kredit. Lalu ada transaksi lagi untuk pencatatan di 31 Desember, yaitu data bagian pada PT Nusantara atas dividen PT Andalas, di mana kasnya itu 37.500.000 di debit dan investasi pada PT Andalas di kredit 37.500.000. Lalu untuk slide berikutnya mengenai pembelian bukan pada nilai par, di mana obligasi dapat diterbitkan bukan pada nilai parnya. Hal ini terjadi pada saat kupon obligasi berbeda dengan tingkat bunga pasar. Jadi ketika kupon obligasi ini lebih rendah dibandingkan tingkat bunga pasar, maka obligasi yang diterbitkan pada nilai diskon sedangkan pada saat kupon obligasi lebih tinggi dibandingkan tingkat bunga pasar, maka terdapat premium atas penerbitan obligasi tersebut. Sehingga untuk pencatatan transaksi pada pembelian bukan pada nilai par itu ada di buku Dwi Martani halaman 247. Di mana untuk jurnalnya bisa dilihat di buku juga, dan sehingga diperoleh untuk akun pencatatannya seperti di 1 Juli 2015 itu ada kas senilai 490 juta, lalu diskon obligasinya 10 juta, dan untuk utang obligasinya senilai 500 juta. Lalu pada 31 Desember mencatat pengakuan bunga obligasi terutang dan amortisasi diskon obligasi dengan beban bunga 20.823.314 di debit, lalu utang bunga sebesar 20 juta, lalu diskon obligasi 823.314 di kredit. Sedangkan pada 1 Juli 2015 mencatat pembelian obligasi PT Nusantara sebesar 60% pada nilai diskon, sehingga akun yang digunakan adalah investasi pada obligasi di debit senilai 294 juta, lalu kas di kredit sebesar 294 juta. Lalu pada 31 Desember 2015, itu mencatat pengakuan piutang bunga obligasi dan amortisasi diskon obligasi atau investasi pada obligasi. Jadi akunnya
itu ada investasi pada obligasi senilai 493.989 dan piutang bunga itu 12 juta termasuk di debit, dan untuk pendapatan bunganya senilai 12.493.989 itu ada di kredit. Lalu untuk jurnal prosedur konsolidasi tahun pertamanya itu pada 1 Januari itu mencatat pembelian saham atas PT Andalas senilai investasi pada PT Andalas 900 juta di debit dan kasnya 900 juta. Lalu tanggal 31 Desember 2015 mencatat bagian PT Nusantara atas laba bersih pada PT Andalas itu 75%-nya. Jadi investasi pada PT Andalas itu di debitnya diperoleh 150 juta dan bagian laba atas PT Andalas itu 150 juta di kredit. Lalu untuk 31 Desember selanjutnya itu mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas. Itu 75%-nya dari 50 juta. Jadi kasnya itu senilai 37.500 dan investasi pada PT Andalasnya 37.500. Lalu jurnal eliminasinya diperoleh saham biasa senilai 800 juta, lalu saldo labanya 400 juta, dan bagian laba atas PT Andalasnya 150 juta. Dan untuk bagian laba kepentingan non-pengendalinya 50 juta. Itu masuk di debit. Dan untuk kreditnya itu ada dividen yang diumumkan senilai 50 juta, investasi pada PT Andalasnya 1.012.500, 1.012.500.000, terus untuk kepentingan non pengendalinya 337.500.000. Lalu transaksi pembelian obligasi entitas anak dari pihak non afiliasi, di mana pembelian pada harga sama dengan nilai tercatat itu pada saat entitas induk membeli obligasi entitas anak dari pihak non-afiliasi pada harga sama dengan nilai tercatat obligasi tertentu. Maka jurnal eliminasi yang dapat dibuat pada saat menyiapkan laporan keuangan konsolidasian sama dengan nilai jurnal eliminasi pada saat pembelian obligasi langsung dari entitas induk atau entitas anak. Lalu yang kedua ada pembelian pada harga berbeda dengan nilai yang tercatat. Jadi entitas induk itu dapat membeli obligasi entitas anak dari pihak non-afiliasi pada harga yang berbeda dengan nilai tercatat obligasi tersebut. Dan ketika entitas induk itu membeli obligasi entitas pada nilai yang berbeda dengan nilai yang tercatat obligasi, maka dari sudut pandang konsolidasian itu muncul keuntungan atau kerugian dari penarikan obligasi. Lalu untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Uta ya. Iya. Baik, saya akan menjelaskan tentang contoh dari pelaporannya dari transaksi pembelian obligasi entitas anak dari pihak non-afiliasi. Misalnya pada tanggal 31 Desember 2015, PT ABC membeli obligasi yang diterbitkan entitas anaknya dari pihak non-afiliasi. Nilai pokok obligasi tersebut adalah 1 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2015, nilai tercatat obligasi tersebut adalah 1 miliar 5 juta rupiah. Jika PT ABC melakukan pembelian pada harga 990 juta, maka akan muncul keuntungan penarikan obligasi pada laporan keuangan konsolidasian sebesar 15 juta. Namun ketika PT ABC menarik obligasi entitas anak tersebut pada harga 1 miliar 10 juta rupiah, maka disajikan dengan kerugian penarikan obligasi sebesar 5 juta rupiah dalam laporan keuangan konsolidasian. Untuk next, Mbak.
Untuk contoh soalnya, contoh ilustrasinya ada di halaman 253 dan 254. Di situ ada, contoh dari, neraca saldo itu per 31 Desember 2015. Next, Mbak. Dari informasi tambahannya, yang pertama dari PT Nusantara sendiri telah melakukan penelitian 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2015 pada nilai bukunya, yaitu 900 juta. Nilai wajar kepentingan non-pengendali sama dengan nilai bukunya sebesar 300 juta. Kemudian yang kedua, selama 2015, PT Andalas sendiri melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta dan mengumumkan bagian dividen sebesar 50 juta. Kemudian yang ketiga, pada 1 Januari 2015, PT Andalas menerbitkan obligasi dengan par 500 juta pada harga 510 juta. Obligasi tersebut akan jatuh tempo dalam 5 tahun. Bunga atas obligasi sebesar 8,00% dibayarkan 2 kali dalam setahun, yaitu setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Dari tingkat bunga pasar, saat pembelian adalah 7,51%. Pada tanggal 31 Desember, setelah pembayaran bunga, PT Nusantara membeli seluruh obligasi tersebut dari pihak non-afiliansi pada harga 495 juta. Tingkat bunga pasar pada saat itu adalah 8,30%. Untuk contoh dari pencatatan obligasi 2015, itu contohnya ada di halaman 254. Bisa di next, Mbak. Ini adalah dari jurnal, dari contoh soal tadi, dari berikut pencatatan yang dibuat dari PT Andalas terkait dengan obligasi yang diterbitkan selama tahun 2015. Dari 1 Januari 2015 adalah untuk mencatat penerbitan obligasi pada premium, ada kas 10 juta di debit, utang obligasi 500 juta, dan premium obligasi 10 juta di kredit. Kemudian di 1 Juli 2015 mencatat pembayaran bunga obligasi dan amortisasi premium obligasi. Ada beban bunga 19.157.636 dan premium obligasi 842.364 di debit dan ada kas 20 juta di kredit. Kemudian 31 Desember 2015 ada mencatat pengakuan bunga obligasi tentang etar utang dan amortisasi diskon obligasi, yaitu dari beban bunga 19.125.994, untuk premium obligasinya 874,6. Itu ada di debit. Kemudian di kasnya adalah 823.314 ada di kredit. Untuk PT Nusantara melakukan pembelian obligasi Andalas dari pihak non-afiliansi. Untuk pencatatannya adalah mencatat pembelian seluruh obligasi PT Andalas dan pihak-pihak non-afiliansi, yaitu ada investasi pada obligasi, yaitu adalah 495 juta rupiah di debit, dan kasnya ada 495 juta rupiah juga di kredit. Untuk prosedur konsolidasian, jurnalnya adalah mencatat pembelian saham dari PT Andalas, investasi dari PT Andalas 900 juta di debit, dan di kasnya 900 juta di kredit. Kemudian ada investasi pada PT Andalas pada tanggal 31 Desember 2015, yaitu 150 juta di debit, kemudian bagian laba atas PT Andalas 150 juta di kredit. Kemudian dari 31 Desember adalah mencatat pembagian dari PT Nusantara atas dividen PT Andalas. Di kasnya 37.500 di debit, kemudian investasi pada PT Andalas 30.500 di kredit. Next, Mbak.
Oke, untuk pembelian obligasi entitas anak oleh entitas induk dari pihak non-afiliansi yang dapat menimbulkan keuntungan penarikan obligasi dalam laporan keuangan konsolidasian dari PT Nusantara itu sendiri. Untuk membeli obligasi di PT Andalas pada harga Rp495 juta, sedangkan nilai tercatat obligasinya PT Andalas dari tanggal tersebut adalah 500 juta 582 8 juta 283.630. Kemudian untuk keuntungan obligasinya dari jurnalnya adalah nilai tercatat obligasi pada 31 Desember itu 500 juta 8.283.630. Dari harga pembelian obligasinya adalah 400.095.000. Kemudian keduanya dikurangi dan hasilnya adalah 13.283.630. Untuk jurnal dari PT Andalasnya sendiri, yaitu adalah investasi PT Andalas 9.962.723 di debit, dan di kreditnya adalah bagian laba atas PT Andalas 9.962.723 di kredit. Kemudian untuk jurnal eliminasinya adalah di saham biasa 800 juta, kemudian saldo laba ada di 400 juta, pembagian laba PT Andalas 159.962.723, kemudian ada bagian laba kepentingan non pengendali 53.329.907 di debit, kemudian dividen diumumkan ada 50 juta, dan investasi PT Andalasnya ada 1.220.462.723. Untuk kepentingan non pengendalinya ada 340.820 juta 970 di kredit. Untuk jurnal eliminasi untuk 16E-nya di kreditnya ada utang obligasi yaitu 500 juta dan premium obligasi yaitu 8.283.630. Untuk di kreditnya ada investasi obligasi yaitu 495 juta dan keuntungan penarikan obligasi ada di 13.283.630. Next, Mbak. Untuk kertas kerja konsolidasian mungkin bisa dilihat untuk pengerjaannya, contoh tabelnya di halaman 257 dan di halaman 258. Next, Mbak. Untuk pencatatan obligasi 2016 dari tabel amortisasi premium obligasi ya dari sisi PT Andalasnya itu sendiri, karena tidak mengalami perubahan. Untuk tabel amortisasi diskon atas investasi pada obligasi PT Nusantara bisa dilihat di halaman 258 dan 259. Next, Mbak. Untuk prosedur konsolidasian tahun 2016 ya, yaitu pada periode 2016, maaf itu tipe, untuk PT Nusantaranya melaporkan laba bersih dari kegiatan operasional perusahaan di luar
penghasilan entitas anak sebesar 750 juta, serta pembagian dividen sebesar 400 juta. Sementara itu, PT Andalas melaporkan perolehan laba sebesar 250 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Hingga akhir 2016, peralatan yang diperoleh dari PT Andalas sendiri masih menggunakan PT Nusantara. Untuk tabelnya, mungkin bisa dilihat untuk contoh tabelnya. Di halaman dari sebentar. ...285 ya. Oke, ada di halaman situ. Dan untuk jurnal pencatatan dari PT Nusantara 2016, yaitu 31 Desember 2016, investasi PT Andalas yaitu adalah sebesar 187.500.000. Kemudian bagian laba PT Andalas adalah 157.500.000, itu dari investasi ada di debit dan pembagian laba Andalas ada di kredit. Untuk kas investasi Andalasnya ada 75 juta, investasi PT Andalasnya ada di 75 juta juga, di kasnya itu ada di debit dan investasi PT Andalas ada di kredit. Untuk jurnal pencatatan 2015, tanggal 31 Desember 2015-nya, dari bagian laba PT Andalasnya itu ada 2.212.237 di debit. Kemudian ada investasi PT Andalas, yaitu di kreditnya ada 2.212.237 juga. Untuk jurnal eliminasinya 17E, itu ada saham biasa sebesar 800 juta, ada saldo laba 550 juta, bagian laba PT Andalas 185.287.763, kemudian ada bagian laba kepentingan non pengendali ada 61.762.587, dan semuanya dari debit. Kemudian di kreditnya ada dividen yang diumumkan ada 100 juta, dan investasi PT Andalasnya sendiri 1.122.787.763. Kemudian ada kepentingan non pengendalinya ada di 374.262.587. Kemudian untuk jurnal eliminasi 18E-nya, dari utang obligasi ada di 500 juta. Premium obligasinya ada di 6.435.890, dan pendapatan bunga ada di 41.101.910, dan itu semua ada di debit. Untuk di kreditnya ada investasi obligasi, yaitu ada 496.101.910, kemudian ada investasi PT Andalas 9.962.723, kepentingan non pengendali ada 3.320.970, dan beban bunga ada 38.152.260. Next, Mbak. Dan ini ada kertas kerja. Untuk contoh dari kertas kerjanya mungkin bisa dilihat. Untuk misal kurang lebih jelas di buku Dwi Martani. Next, Mbak.
Kemudian ada ilustrasi komprehensif. Dari ilustrasi ini memberikan gambaran secara komprehensif dampak transaksi antara entitas induk dan entitas anak terhadap penyusutan laporan dari konsolidasian. Untuk contohnya sendiri, yaitu PT Pandawa telah melakukan pembelian 80% saham PT Satria pada 1 Januari 2015 pada harga 800 juta. Pada tanggal tersebut, nilai wajar kepentingan non-pengendali sebesar 200 juta, sehingga total nilai wajar PT Satria adalah 1 miliar. Nilai aset bersihnya PT Satria pada 1 Januari 2015 sebesar 800 juta. Dari perhitungan diferensialnya dari akuisisi PT Pandawa terhadap PT Satria ditunjukkan dari perhitungan berikut, yaitu nilai akuisisi PT Pandawa ditambah nilai wajar dari kepentingan non-pengendali ada di 1 miliar. Untuk nilai buku aset bersihnya PT Satria yaitu ada di saham biasa ada di 500 juta dan saldo laba ada di 300 juta. Untuk totalnya misalkan ditambah itu ada di 800 juta. Untuk diferensialnya antara nilai wajar dan nilai buku dari total saham biasa dikurangi saldo laba yaitu ketemunya adalah 200 juta. Diferensial yang untuk selanjutnya adalah diferensial yang disebabkan oleh perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku pada aset PT Satria sebesar 150 juta. Sedangkan sisanya merupakan goodwill. Berikut untuk perinciannya, untuk diferensialnya dari persediaan ada 25 juta, untuk tanahnya 75 juta, bangunan 50 juta, dan goodwill-nya ada 50 juta. Next, Mbak. Untuk contoh tabelnya, mungkin teman-teman bisa dilihat di halaman 264. Itu ada neraca saldo per tanggal 30 Desember 2015. Next, Mbak. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ani. Silahkan. Selanjutnya terkait prosedur konsolidasian pada tahun 2015, di sini pencatatan yang dibuat sama PT Pandawa selama tahun 2015 pada 1 Januari itu ada investasi pada PT Satria 800 juta di debit dan untuk kasnya di kredit 800 juta. Lalu pada tanggal 31 Desember 2015 pencatatan bagian PT Pandawa atas laba bersih PT Satria, yaitu investasi pada PT Satria di debit 320 juta, lalu di kreditnya ada bagian laba atas PT Satria 320 juta. Pada tanggal yang sama, 31 Desember 2015, untuk mencatat bagian PT Pandawa atas dividen PT Satria, ada kas di debit 800 juta, lalu kreditnya investasi pada PT Satria 800 juta. Karena persediaannya menyebabkan munculnya diferensial pada tanggal akuisisi seluruhnya terjual, maka diferensial sebesar 25 juta seluruhnya diamortisasi. Sedangkan bangunan memiliki sisa umur manfaat bangunan tersebut adalah 10 tahun, sehingga diferensial akan diamortisasi selama 10 tahun. Di sini untuk mencatat amortisasinya sendiri, pada tanggal 31 Desember 2015, bagian laba atas PT Satria pada debit itu 30 juta, lalu kreditnya investasi pada PT Satria 30 juta. Untuk transaksi penjualan persediaan dari PT Pandawa ke PT Satria, PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 150 sampai akhir 2015. Persediaan tersebut baru terjual sebesar 40%, sehingga terdapat keuntungan yang belum terrealisasikan sebesar 90 juta.
Jadi untuk mencatat keuntungan transaksi hilir penjualan persediaan yang belum terrealisasi, itu pada tanggal 31 Desember 2015, bagian laba atas PT Satria pada debit 90 juta rupiah, lalu kreditnya investasi pada PT Satria 90 juta rupiah. Nah, di sini transaksi penjualan persediaan dari PT Satria ke induknya, PT Satria memperoleh keuntungan sebesar 120 juta sampai akhir 2015, sehingga seluruh persediaan tersebut belum terjual, sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasi. Karena transaksi ini, pencatatan keuntungan transaksi hilir penjualan persediaan yang belum terrealisasi itu ada bagian laba atas PT Satria di debit 96 juta, lalu di kreditnya investasi pada PT Satria 96 juta rupiah. Di sini PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 25 juta atas penjualan tanah ke entitas anak. Jadi untuk mencatat keuntungan transaksi hulu penjualan tanah yang belum terrealisasi itu akunnya bagian laba atas PT Satria pada debit 25 juta, lalu untuk kreditnya investasi pada PT Satria 20. Pada 31 Desember 2015, PT Satria menjual peralatannya pada PT Pandawa. Pada tanggal penjualan, nilai tercatat peralatan tersebut adalah 150 juta. Harga jual peralatan tersebut 140 juta, sehingga PT Satria membukukan kerugian penjualan peralatan sebesar 10 juta. Untuk mencatat kerugian transaksi hilir penjualan peralatan yang belum terrealisasi, itu 10 juta dikali 80%. Untuk akunnya, investasi pada PT Satria 8 juta, lalu kreditnya bagian laba atas PT Satria 8 juta. Selanjutnya, Mbak. Di slide ini terdapat tabel, di situ ada tertera tahunnya 2015, 16, dan 17. Ada pendapatan bunga, beban bunga, dan selisih atau amortisasi kerugian penarikan obligasi. Bisa dilihat di situ pada tanggal 31 Desember 2015, pencatatan yang dibuat PT Pandawa atas kerugian penarikan obligasi, yaitu akunnya bagian laba atas PT Satria, debit 9.298.714 rupiah, lalu kreditnya investasi pada PT Satria 9.298.714 rupiah. Di sini tabel investasi pada PT Satria bisa dilihat pada buku halaman 269. Ada akuisisi laba bersih, lalu kerugian belum terrealisasi, dividen, amortisasi diferensial, dan kerugian penarikan obligasi. Selanjutnya ada bagian laba atas PT Satria. Di situ juga bisa dilihat amortisasi diferensialnya, keuntungan belum terrealisasinya, keuntungan belum terrealisasinya, dan kerugian. Selanjutnya, pada tabel ini di halaman 270, tabel di mana perhitungan jurnal eliminasi. Di sini jurnal eliminasi merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Pandawa dan kepentingan non-pengendali serta investasi awal PT Pandawa dan PT Satria. Selanjutnya, terdapat akun jurnal pengeliminasian ekuitas dan investasi pada PT Satria, di mana debitnya saham biasa 500 juta, lalu saldo laba 300 juta, bagian laba atas PT Satria 107.701.286,
Lalu bagian laba kepentingan non-pengendali Rp55.675.321. Lalu di bagian kreditnya, di sini ada dividen diumumkan sejumlah Rp100 juta, lalu investasi pada PT Satria Rp667.701.286, lalu kepentingan non-pengendali sebesar Rp195.675.321. Berikut skedul perhitungan saldo diferensial selama tahun 2015. Bisa dilihat di situ saldo awal pada PT Pandawa 80%-nya 160 juta, lalu amortisasi 24 juta, saldo akhirnya 136 juta. Ditambah dengan kepentingan non-pengendali 20%, jadi 40 juta, amortisasinya 6 juta, lalu saldo akhirnya 34 juta. Untuk akun pencatatannya itu ada beban pokok penjualan di debit 25 juta, lalu beban penyusutan 5 juta, tanah 75 juta, bangunan 50 juta, lalu goodwill 50 juta. Untuk di bagian kreditnya sendiri, bagian laba atas PT Satria 24 juta, lalu bagian laba kepentingan non-pengendali 6 juta, akumulasi penyusutan 5 juta, investasi pada PT Satria 136 juta, dan terakhir kepentingan non-pengendali 34 juta. Persediaan yang diperoleh pada PT Satria dari PT Pandawa baru terjual sebesar 40%, sehingga terdapat keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi. Jadi untuk jurnal eliminasinya yaitu debit penjualan di debit 400 juta, untuk kreditnya beban pokok penjualan 310 juta, dan persediaan 90 juta. Sedangkan persediaan yang diperoleh PT Pandawa dari PT Satria belum terjual seluruhnya di akhir 2015, sehingga seluruh keuntungan atas penjualan tersebut belum dapat diakui dalam laporan keuangan konsolidasi. Jadi untuk jurnalnya di sini ada penjualan 200 juta di debit, lalu kreditnya beban pokok penjualan 80 juta, lalu persediaan 120 juta. Atas pemberian jasa sewa oleh PT Pandawa ke PT Satria harus dibuat jurnal untuk mengeliminasi pendapatan sewa dan beban sewa, serta utang piutang yang disebabkan oleh transaksi tersebut. Jadi untuk jurnal eliminasinya yang dibuat, debitnya pendapatan sewa 26 juta, lalu kreditnya beban sewa 26 juta. Dan untuk mengeliminasi utang piutang terkait transaksi pemberian jasa sewa, debitnya itu utang usaha 26 juta, lalu kreditnya piutang usaha 26 juta. Penjualan tanah ke PT Satria menimbulkan keuntungan sebesar 25 juta. Keuntungan tersebut harus dieliminasi karena sampai akhir 2015, tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria. Jadi untuk jurnal eliminasi yang dibuat untuk mengeliminasi sampai penjualan tanah antara PT Pandawa dan PT Satria, itu keuntungan penjualan tanah 25 juta, kreditnya tanah 25 juta. Transaksi hilir penjualan peralatan menyebabkan PT Satria membukukan kerugian sebesar 10 juta. Kerugian tersebut terrealisasi sebagian pada tahun 2015, sehingga jurnal eliminasi yang harus dibuat
itu untuk mengeliminasi dampak penjualan peralatan antara PT Pandawa dan PT Satria. Debitnya peralatan 100 juta, lalu kreditnya ada kerugian penjualan peralatan 10 juta, dan akumulasi penyusutan 90 juta. Selanjutnya, Mbak. Untuk transaksi pembelian obligasi PT Satria oleh PT Pandawa dari pihak non-afiliasi mengakibatkan perlunya jurnal eliminasi untuk menghapuskan investasi pada obligasi, utang obligasi, diskon obligasi, dan memunculkan kerugian atas penarikan obligasi. Jadi untuk jurnalnya mengeliminasi dampak pembelian obligasi PT Andalas oleh PT Nusantara dari pihak non-afiliasi ini, debitnya utang obligasi 400 juta, lalu kerugian penarikan obligasi Rp16.736.812, lalu pendapatan bunga sebesar Rp30.454.850, ada utang bunga sebesar 16 juta, lalu untuk kreditnya diskon obligasi 8.168.543, investasi pada obligasi 403 juta 454.850 rupiah, lalu beban bunga 35.568.270, lalu piutang bunga 16 juta rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator, Mbak Marita. Ya, itu gambaran singkat dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf untuk kekurangan kami dalam menjelaskan materi bila ada koreksi, dan untuk kekurangannya mohon maaf. Untuk sesi Zoom hari ini kami akhiri. Terima kasih untuk partisipasinya dari teman-teman juga. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.